Halo dan selamat pagi sahabat OB Indonesia. Seperti yang Anda semua bisa lihat, saat ini di tempat kami sedang kedatangan tamu nih. 4 orang luar biasa yang tergabung dalam sebuah komunitas yang bernama RSJ. Dan RSJ ini tentunya kalau yang terlintas di benak Anda semua rumah sakit jiwa, Anda salah besar. Seperti itu ya. Apakah kepanjangan RSJ itu? Nantinya kita akan tanya kepada mereka lebih jauh. Sebelum itu, saya akan perkenalkan dulu mereka kepada Anda semua satu persatu. Dimulai dari yang di ujung nih. Bisa ambil mic-nya, Mas? Oke. Namanya siapa? Saya Hermawan. Oke, Mas Hermawan ya. Mas Hermawan sehari-hari ngapain? Saya tukang jahit. Tukang jahit? Betul tuh? Betul. Oh, di mana? Menjahitnya di mana? Di Seragi. Seragi. Kebetulan Mas Hermawan ini tinggalnya di Seragi ya? Oke. Ada namanya begitu, pelangnya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi pastinya sudah dikenal ya di sana ya. Kalau di Seragi saya tanya, tukang jahit, Mas Hermawan tahu semua? Belum tahu. Belum tahu? Masih baru menjahitnya? Baru pindah saya. Oh, baru pindah, oke. Mas Hermawan, di RSJ sebagai apa? Kebetulan saya sebagai salah satu pendiri. Salah satu pendiri? Wes, luar biasa nih, salah satu pendiri nih. Oke. Berikutnya yang di sebelah. Siapa namanya, Mbak? Nama saya Ari dan saya juga sama seperti Kang Hermawan berasal dari Seragi juga. Dari Seragi ya? Seragi itu sahabat Indonesia cukup jauh juga dari markas kita, lebih kurang 20 kilo ya? Iya, kurang lebih Oke. 20 kilo. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu mau datang. Oke, Mbak Ari, saya panggil Mbak aja. Mbak Ari di RSJ sebagai apa? Untuk saat ini saya di RSJ sebagai bendahara. Bendahara, oke. Sudah lamakah bergabung? Kalau bergabung, saya baru bergabung di RSJ pada tahun kedua, terus itu pun sebagai anggota, dan kemudian baru menjadi pengurus di 2 tahun belakangan. Oke. Dan Mbak Ari ini memang request ke kita, dia ingin jadi mystery guest kali ini. Jadi dirahasiakan terkait wajahnya itu sahabat Indonesia. Seperti itu ya? Ya, Saya nggak tahu ini sengaja ingin jadi mystery guest atau grogi nih. Dua-duanya sepertinya. Dua-duanya, oke. Oke. Dan berikutnya yang di tengah, bisa memperkenalkan diri Mas. Namanya siapa? Saya Hendri. Oke, Mas Hendri sehari-hari ngapain? Untuk saat ini mengelola usaha furnitur di rumah. Oke, mebel ya? Iya, betul. Ada judulnya? Ada HS Furnitur. Di mana? Eh, HS Furniture ini di mana? Lokasinya ada di Desa Kembibitan, Cendono. Oke, di Genteng sini ya? Genteng ya, Oke. Genteng. Terus Mas Hendri di RSJ sebagai apa? Saya salah satu pendiri RSC dan juga saat ini sebagai sekretaris RSC. Sebagai sekretaris ya? Oke, luar biasa. Berikutnya Mbak yang di ujung, yang paling diem dari tadi sahabat Indonesia. Boleh tahu namanya siapa Mbak? Nama saya Elis. Oke, Mbak Elis sehari-hari ngapain? Bikin kue. Bikin kue? Nah, kuenya itu kue apa tuh? Kue tar. Kue kering, kue tar? Kue tar, aneka kue basah, terus Oke. perotian. Punya toko kah? Ada. Di mana itu? Di Seragi. Oh, rupanya banyak juga anggota dari RSJ ini yang dari Seragi ya, Mas Hendri ya? Iya. Oh, seperti itu ya. Oke. Jadi buka toko kue di Seragi. Namanya toko kuenya? MNS Bakery Banyuwangi. MNS Bakery Banyuwangi. Nah, nanti buat Anda yang ingin mencoba kue bikinan Mbak Elis ini bisa ya, kalau kepingin tahu nih, misalkan Anda bagaimana cara mesannya tuh, boleh tahu nggak nomornya? Boleh, nanti bisa menghubungi kita UB Indonesia. Seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Terus Mbak Elis sebagai apa di RSJ? Anggota. Anggota? Iya. Sudah lamakah jadi anggota? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ini? Iya. Oke. Baik, itulah tadi
mereka sahabat OB Indonesia sebagian aja dari anggota komunitas RSC. Dan seperti yang saya singgung di awal terkait apakah kepanjangan dari RSC itu, tentunya nanti kita akan tanya lebih jauh kepada mereka ini. Sebelum itu, kami ingin Anda semua untuk melihat terlebih dahulu sebagian dari kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas ini. Oke? Baiklah sahabat OB Indonesia, itu tadi adalah sebagian dari kegiatan yang dilakukan oleh komunitas yang luar biasa ini. Dan sekarang
saatnya nih, seperti janji saya tadi di awal, harus ada yang jelasin nih. RSJ itu kalau bukan rumah sakit jiwa, apa kepanjangannya? Nah, siapa yang jawab nih? Mas Hendri. Oke, Mas Hendri. Bisa dijelasin, Mas Hendri. RSJ itu apa? RSJ adalah rombongan sedekah jalanan. Oke, rombongan sedekah jalanan. Ya. Kalau namanya rombongan tentunya banyak anggotanya ya. Iya, alhamdulillah lumayan. Ada berapa banyak, Mas Hendri? Untuk saat ini ada 6 ribuan. 6.000 anggota. Anggota. Oke, itu tersebar di mana aja tuh? Ada di berbagai wilayah di Indonesia kok ya. Ya, khususnya di Banyuwangi, di Bali, bahkan ada yang di luar negeri juga. Oh, kalau kita boleh tahu, profesinya apa aja yang tergabung? Siapa saja yang tergabung dalam komunitas RSJ ini? Apakah lintas profesi atau dengan profesi tertentu? Misalkan profesinya penjahit, penjahit atau bagaimana? Oh tidak, ini semuanya kalangan. Profesi itu apapun juga bisa masuk ke RSJ. Seperti itu ya? Iya. Sejak kapan dibentuk, Mas Hendri? Untuk RSJ sendiri sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya 2015. 2015? Ya, bulan 5. Dan tadi sempat ya, Mas Hermawan dan sampean tadi ngomong, kebetulan yang hadir di sini ini salah satu pendirinya. Ya, betul. Tapi saya tidak melihat ketua nih di sini. Untuk ketuanya saat ini posisi ada di Pulau Bali. Oh, Memang jauh, jadi beliaunya hadir waktu ada acara. oke. Siapa nama ketuanya? Mungkin bisa diperkenalkan. Untuk nama ketuanya itu Pak Hadi Pranoto. Oke, Pak Hadi Pranoto ya. Oke, salam kenal Pak Hadi Pranoto. Kebetulan juga saya dari UB Indonesia belum sempat juga ketemu tuh. Yang ketemu teman kita nih, kameramennya kebetulan. Oke, salam kenal Pak Hadi. Seperti itu ya. Jadi ada banyak juga anggotanya. Terus ini selalu yang terpikir di saya begini. Mungkin juga yang terpikir di benak sahabat UB Indonesia semua nih. Dari ribuan nama yang tersedia, maksud saya, kok pemilihan namanya itu dengan singkatan RSJ? Itu kenapa? Karena kalau orang melihat RSJ itu pastinya rumah sakit jiwa. Ya, betul. Tentunya ada alasan nih. Oke, bisa dijelasin alasannya apa? Satu alasannya ya biar orang itu lebih penasaran aja. Katakan udah mengingat. Artinya RSJ, ini kan rumah sakit jiwa, pasti dia nanti tanya. Oke, oh seperti itu tujuannya. Mungkin ada kejadian apa, enggak ada ya? Untuk kejadian awal pembentuknya ada sejarah. Ada ceritanya juga? Ada sedikit. Oh ya, diceritain dong. Wah, biar kita semua tahu nih. Ceritanya bagaimana? Lebih bulan 2015, bulan 5 itu ada satu kejadian, yaitu tentang salah satu warga yang ada di wilayah Polean, Dasri ya. Itu ada yang menderita penyakit tumor atau komplikasi juga. Oke. Di situ kita membentuk atau menggalang dana untuk beliaunya. Di sela-sela penggalangan dana itu kita ada satu pemikiran, gimana ya kalau kita bikin sesuatu yang istilahnya mencari penggalangan dana untuk para kaum duafa atau yang sakit-sakit seperti ini atau anak yatim seperti itu. Di awalnya ya? Di awalnya. Terus dari perkumpulan kita, mainnya kita kan di media sosial. Oke. Di media sosial itu kadang kita itu banyak kontra sama sesuatu yang ada yang komen seperti itu. Media sosialnya apa nih? Facebook? Facebook. Oke. Facebook. Ada yang komen gimana? Salah satu di grup itu kita itu sering dibilangin gerombolan orang jiwa, sakit jiwa gitu waktu itu. Ya dari situ kita ada menemukan ide. Di situ. Ada salah satu pendiri yang kebetulan nggak hadir hari ini ya. Oke. Itu yang mencetuskan nama. Jahat banget. Oh. Jadi waktu ada perbincangan ya, tentunya ini anggotanya meskipun tersebar di mana,
mayoritas anggotanya juga yang asli Banyuwangi tentunya ya? Iya, betul. Pastinya seperti itu ya? Iya, betul. Orang-orang Banyuwangi yang bekerja di mana aja begitu ya? Iya. Oh, dan itu sempat ada yang menyeletuk gitu. Ah, biarin itu rombongan orang sakit jiwa begitu. Ya pasti. Oh. Nah, banyak kejadian seperti itu. Apa itu RSJ? Banyak anak-anak kecil kadang bilang, oh rumah sakit jiwa. Tapi, Sengaja, jadi sengaja itu dipakai ya? Sengaja. Oke. Nah, sekarang kita tahu tuh ceritanya. Berarti dari sebuah komen sahabat Indonesia, akhirnya itu melekat ke mereka, dan sekarang tentunya mereka ingin tunjukin nih, bukan orang-orang sakit jiwa. Seperti itu ya. Oke, terus begini Mas Hendri. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Bisa dijelaskan, atau siapa nih nanti yang menjelaskan ya, terkait kegiatan tadi itu yang kita lihat. Itu, apakah itu kegiatan rutin? Bisa, Pak. Oh, Mbak Ari yang menjawab. Oke, Mbak Ari. Boleh, terima Maksud kasih. saya begini, Mbak Ari. Kegiatan tadi yang kita lihat semua itu, nah, itu apa? Santunan anak yatim ya? Iya, kalau untuk itu santunan anak yatim, kita memang melakukan program santunan itu 1 bulan sekali. Oke. Untuk anak yatim biasanya kita ada di minggu kedua, kemudian setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga itu ada santunan untuk duafa. Oke. Gitu, nggih. Dan Terus ini kegiatan rutin? rutin. 1 bulan sekali? 1 bulan sekali. Oh. Memangnya RSJ ini dibentuk sejak kapan sih? Kalau pembentukannya sendiri seperti sudah diceritakan tadi sejak 2015, jadi Ya. kita sudah hampir 7 tahun. Bulan Mei depan kita milad yang ke-7. Oke, luar biasa. Dan pertanyaan saya, Iya. selama 7 tahun berdiri, kegiatan seperti tadi yang diomong tadi, Mbak Ari tadi ngomong 1 bulan sekali itu kita lakukan. Pertanyaan saya, pernah putus nggak tuh? Kalau putus sejauh ini, alhamdulillahnya belum pernah. Belum Kita pernah? Belum Oke, pernah. luar biasa. Terima kasih Bentar. sekali untuk banyak ini donasi yang masuk ke kami, jadi kami bisa terus bergerak sejauh Oke. ini. Saya tanya seperti itu juga ada alasan. Kan sempat nih kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, mengalami pandemi COVID kan? Tuh. Terus mana bisa kalau kita tadi mengadakan acara-acara seperti itu? Waktu pandemi gimana? Kalau memangnya nggak putus? Oke, untuk situasi pandemi kita juga tetap bergerak gitu Ya. artinya. Tapi kita merubah format. Kalau biasanya kita berkumpul di satu lokasi Ya. untuk melakukan santunan di daerah tersebut, tapi untuk situasi pandemi kita yang menyesuaikan dengan aturan pemerintah dan segala macam, tapi tetap bagaimana kami juga bisa tetap bergerak dan memberikan bantuan kepada mereka yang Caranya? membutuhkan, itu kita antar door to door. Jadi kita Waduh. keliling. Oh, luar Ya. biasa. Kita juga kerjasama sama beberapa komunitas sosial lain atau apa gitu. Jadi dapat data juga dari banyak anggota gitu tentang di sana ada yang Oke. membutuhkan gitu. Jadi istilahnya kita yang datang ke mereka kita antar. Oke, jadi masa pandemi diatasi dengan disiasati dengan door to door, datang ke door to door, Iya, luar biasa. kita keliling. Oke, luar biasa, luar biasa. Baik, berikutnya pertanyaan saya begini. Ini saya nyiapin banyak pertanyaan loh ini ya, siap ya? Saya nyiapin banyak pertanyaan nih. Berikutnya begini. Menyantuni entah itu anak yatim ataupun duafa. Pertanyaan saya begini. Anak yatim dan duafa tentunya, maaf ya, kalau ini saya boleh tanya nih, ya kan? Tentunya tidak hanya kaum muslim aja yang yatim dan duafa itu. Pertanyaan saya begini. Apakah yang disantuni oleh komunitas RSJ itu kalangan tertentu aja, misalkan muslim, atau pernah ada kegiatan yang dilakukan untuk donasi itu diberikan kepada non-muslim? Pernah? Saya bantu jawab. Untuk yang kegiatan itu yang kita santuni kita semuanya. Jadi kita tidak memandang suku, agama, ras atau apapun itu.
yang pasti mereka-mereka yang butuhkan kita siap bantu, karena donasi kita sendiri juga kita tidak membatasi harus dari mereka yang muslim untuk masuk ke kita, enggak gitu. Banyak juga saudara-saudara kita yang berbeda suku, kemudian berbeda keyakinan juga dengan Jadi kita. Iya, itu juga mereka masuk menjadi anggota kami karena kita basisnya adalah media sosial. Jadi kita memang merangkul semuanya di situ. Gitu. Oke, luar biasa, luar biasa. Seperti itu ya. Oke, luar biasa. Tentunya pertanyaan saya berikutnya begini. Menyantuni seperti yang terakhir, yang di Songgon itu ya, ini info dari kameramen kita nih. Sampai menyantuni 25 orang anak. Tentunya bukan jumlah uang yang sedikit. RSJ ini, kalau boleh tahu, sumber dananya dari mana? Siapa yang mau jawab nih? Bendahara. Oke. Lagi-lagi diserahkan ke saya. Oke. Soalnya bendahara, misteri Urusannya duit. gas kita nih. Akhirnya misteri gas ini yang banyak bicara ini. Oke. Urusan donatur kan sudah pasti. Oke. Silakan Mbak Ari. Oke. Gimana nih? Sumber dananya dari mana? Maksud saya, adakah dari para anggota ini ditarik iuran? Atau itu tadi seperti yang Mas Hendri ngomong, kita ini untuk kontak dengan anggota yang banyak itu yang tersebar di mana-mana itu via media sosial gitu. Atau mengumpulkan donasi atau bagaimana? Oke. Untuk dana yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan kita selama ini semuanya murni berasal dari anggota RSJ itu sendiri. Betul itu. Iya, tapi sejauh ini kita tidak mematok untuk ada apa ya istilahnya iuran wajib gitu, enggak ada gitu. Jadi seikhlasnya saja gitu. Oke, Jadi luar biasa. kalau dan kebetulan juga rekan-rekan yang tergabung di RSJ seperti yang sudah disampaikan tadi adalah mereka lintas profesi juga, ada yang hanya menjadi kuli bangunan seperti itu. Jadi mereka menyisihkan sedikit dari penghasilan yang mereka miliki, entah 10.000, 20.000 itu dikumpulkan, dan itulah yang kita satukan dan kita salurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan. Luar biasa, luar biasa. Tentunya salam kenal dari kami buat Anda semua, orang-orang yang luar biasa, dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan yang membalas kebaikan Anda semua, ya, dibalas dengan kesuksesan di segala hal. Oke, luar biasa ya, baik. Terus berikutnya nih, begini. Pertanyaan berikutnya nih, ini pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir yang panjang nih, ya. Cerita awalnya itu bagaimana sih? Cerita awalnya terbentuk sampai terkumpul ribuan orang. Pasti kan ada cerita awalnya nih, ya kan? Siapa yang mau jawab nih? Mungkin bisa diwakili sama Mas Hendri karena saya Ya. baru bergabung di tahun kedua Iya. ini. Ini penting Mas Hendri karena tentunya kita share video RSJ ini, mudah-mudahan kita angkat video ini, tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi siapapun yang melihat video kita. Betul. Jadi mereka ini perlu tahu nih, cerita awalnya terbentuknya gimana. Jadi mudah-mudahan bisa ditiru kan sama komunitas yang lain. Oke, silakan. Awal berdirinya RSJ itu sendiri seperti yang saya ceritakan tadi 2015. Oke. Berarti berapa tahun nih ya? 7 tahunan. Hampir ya? 7 tahun Oke, ya, oke. 7 tahun. Nah, di situ kita sebenarnya waktu itu kita kan melalui media sosial ya, Facebook. Di salah satu grup di Banyuwangi, nggak saya sebutkan ya. Oke. Nah, di situ kita tergabung dalam satu grup. Nah, banyak lah di situ ada pembicaraan entah dari politik atau pokoknya segala pembicaraan di grup itu ada. Nah, tapi kalau membahas soal tentang kegiatan sosial itu minim. Waktu itu masih minim. Ya, Oke, masih minim. cerita awalnya ya. Oke, terus? Nah, di situ ada salah satu akun yang mengeser ada salah satu bapak yang ada di wilayah industri Polean itu. Di situ ada yang mempunyai penyakit kanker, itu di-share. Nah, dari situ kita tergugah artinya. Dari di situ kita telusuri siapa beliau yang sakit. Artinya kita cari tahu, setelah itu kita adakan penggalangan dana. Oke. Nah,
dan di saat itu ada yang membantu yaitu dari tenaga kerja wanita yang ada di Hong Kong. Oke. Nah, beliau ini Asal Banyuwangi tapi ya? ya asal Oke. Banyuwangi. Oke. Mereka menggalang donasi. Nah, mereka kan juga nggak tahu nanti penggalangan donasi ini mau taruh di mana. Nah, di situ kita yang ada di Banyuwangi ini mengumpul orang-orang yang kepingin mengasih bantuan ke yang bersangkutan itu kita ngumpul. Nah, di situ ngumpul. Nah, dari situ awalnya berdirinya RSJ. Oke. Nah, berdirinya RSJ. Nah, sebelum kita melakukan penggalangan, kita ini orang-orang yang sering ngumpul kadang kan sering ya disebut karena kontra dengan pilihan mereka atau kontra apa tentang hal politik atau itu kita sering dibilang golongannya orang sakit jiwa kali ya, seperti itu. Tapi Oke. itu ada hikmahnya juga. Salah satu inspirasi teman kita yang mencetuskan RSJ. Nah, di situ. Nah, Akhirnya bentuk sendiri. akhirnya bentuk sendiri. Dari melakukan donasi itu, nah, kita sering ketemu, ngumpul di salah satu tempat. Dari situ kita punya mencetuskan bagaimana kalau kita membuat komunitas yang ada manfaatnya untuk Banyuwangi. Nah, seperti komunitas kegiatan sosial. Oke, luar biasa. Seperti itu. Di situ terus mengalir terus. Setelah kita melakukan penggalangan dana sudah terkumpul, kita salurkan. Oke. Nah, di situ kita juga mengadakan bagaimana kalau kita nanti kumpul hari Minggu tanggal 10 Mei, kebetulan tanggal 10 Mei. Nah, sambil kita mengadakan santunan, kalau nggak salah dulu di Genteng Jalan Nuri. Oke. Nah, di situ kita mengumpulkan 5 anak yatim sama 2 duafa. Awalnya ya. Awalnya, gitu Oke. awalnya. Dengan donasi ya kita patungan sesama yang kumpul Seikhlasnya. seikhlasnya. Ya, di situ kita terkumpul cuma 700.000. Oke. Jadi per anak yatim 100.000, duafa 100.000. Disitulah awalnya kita berdiri RSJ, Rombongan RSJ. Sedekah Jalanan. Dan ini memang dari seringnya kita bertemu komunitas ya, rata-rata mereka begini ngomongnya. Setelah melakukan pertama dan sukses, ketagihan ya. Berarti betul omongan orang-orang itu. Tapi saya percaya ini ketagihan yang baik sekali, sahabat Indonesia. Dari yang 700.000 ngumpulin sedikit, akhirnya ketagihan. Akhirnya dibuat agenda rutin. Iya, betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Luar biasa ceritanya. Tentunya semoga cerita mereka itu bisa menginspirasi kita semua ya, untuk segera membentuk komunitas-komunitas seperti ini. Jangan hiraukan nama. Apa arti sebuah nama? Ya. Disebut orang gila, tapi kalau yang dilakukan hal yang luar biasa, tentunya semua orang akan memberi aplaus seperti kita ini nih. Baik, seperti itu ya. Iya. Oke. Dan sahabat UP Indonesia, tentunya semoga harapan dari kami, cerita dari mereka itu bisa menginspirasi kita semua untuk bisa melakukannya juga dan segera membentuk komunitas-komunitas seperti mereka. Tidak harus pakai nama RSJ lagi, RSJ 2 jadi jelek nih ya kan, biar milik mereka tuh rumah sakit jiwanya. Oke, sebagai penutup tentunya kita ada sebuah pesan yang luar biasa nih dari ketua komunitas RSJ ini. Meskipun beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita hari ini, tapi beliau sempat kita rekam ya 1 hari sebelumnya, dan berikut pesan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik Indonesia dan rekan-rekan rombongan sedekah jalanan. Mari kita tetap peduli dengan anak-anak yatim dan kaum duafa. Tetaplah menjadi orang baik meskipun tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semoga Allah mencatat setiap tarikan dan hembusan napas kita sebagai amal ibadah kebaikan kita. Saya Hadi Pranoto dari rombongan sedekah jalanan. Tetap semangat dan salam orang baik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Itulah tadi sahabat OB Indonesia, perkenalan kita dengan komunitas rombongan sedekah jalanan. Luar biasa bukan yang mereka lakukan ini? Meski terpisah jarak, tersebarnya anggota-anggota mereka, tetapi mereka disatukan oleh satu misi yang sama, yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain dengan berbuat kebaikan. Dan tentunya kami berharap semoga dari kisah mereka yang luar biasa tadi bisa menginspirasi kita semua untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Karena kami percaya di setiap kita tentunya memiliki satu kepedulian yang sama terhadap sesama. Berbagi dengan apa yang kita punya dan peduli dengan apa yang kita bisa. Salam OB Indonesia.